Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap sehat, tetap produktif dan juga tetap semangat dalam mengikuti ibadah Gereja Kristus Jawaban hari ini. Informasi bagi saudara yang ingin mengikuti berita gereja, saudara dapat mengikutinya melalui aplikasi gereja yang dapat saudara download di Play Store dengan mengetik GKJ Family atau saudara dapat mengklik link deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa untuk memfollow Instagram gereja di @newgkj. Gereja secara operasional harus tetap berjalan sekalipun di masa yang sulit ini. Bagi saudara yang rindu untuk memberikan kolekte persembahan bagi Tuhan, dapat mentransfer ke rekening berikut. Atau dapat melalui Dana atau OVO, GoPay, BCA M-Banking atau lewat bank mana saja yang ada mobile bankingnya dengan men-scan QR Code berikut. Bagi yang ingin memberikan persembahan untuk kas sosial, dapat ditransfer ke rekening sebagai berikut. Sedangkan bagi saudara yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, dapat ditransfer melalui rekening berikut. Atau bagi saudara yang ingin memberikan persembahan secara langsung, saudara dapat datang ke gereja dan memasukkan persembahan saudara ke dalam kotak yang ada di gereja. Terima kasih atas persembahan dan perhatian saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bersukaria. Mari sama-sama bangkit berdiri. Kita masuk hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Oh, oh. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Lambaikan tanganmu. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Oh, oh. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Engkau sumber sukacita kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sukacita melimpah dalam hidup kami. Sama-sama katakan. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Oh, oh. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Oh, oh. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Ku
yang lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Gerakmu yang telah ubah hidupku, kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memujimu. Hidupku tak sama sejak kau ada, dan kini engkaulah pusat jalannya. Kasihmu kan selalu cukup bagiku. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan, padamu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Oh oh, oh oh, mulia namamu. Oh oh, mulia namamu. Hidupku tak sama sejak kau ada, dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasihmu kan selalu cukup bagiku. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan, padamu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Oh oh, mulia namamu. Oh oh, mulia namamu. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. Oh oh, mulia namamu. Oh oh, mulia namamu. Oh oh, mulia namamu. Oh oh, mulia namamu. Mulia namamu. Haleluya. Bapak, kami mengucap syukur buat setiap apa yang kami berikan kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya apapun yang daripada Tuhan itu semua baik adanya dalam kehidupan setiap kami. Jika sebentar kami akan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Sungguh Bapa, kami perlu firman-Mu yang akan mengubah setiap hidup kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang benar di hadapan-Mu. Segala kuasa kegelapan, roh iblis, roh asing apapun yang ingin mengganggu jalannya penaburan firman-Mu, kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ikat, kami hancurkan, kami patahkan, kami usir, tengking tolak keluar. Dan biarlah hanya kuasa Allah Roh Kudus sendiri berkuasa, berdaulat penuh atas setiap kami.
Untuk hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Kami percaya urapan yang daripada Allah yang maha tinggi sudah turun atasnya. Sehingga setiap kebenaran firman yang dia keluarkan itu semua berasal daripada-Mu saja. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang menonton tayangan ibadah online Gereja Kristus Jawaban. Bagaimana kabar saudara hari ini? Jika saudara dalam keadaan tubuh yang sehat, ada sukacita karena Bapa di surga yang begitu luar biasa. Ayo bersama dengan saya acungkan kedua jempol saudara di depan layar handphone, layar laptop atau layar televisi dan katakan haleluya. Yang semangat lagi, haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, sebelum saya mulai, mari kita mendengarkan kesaksian dari seorang pemuda yang mengaku dirinya ganteng. Ya, setiap kali syuting di ibadah sekolah minggu selalu mengatakan selamat berjumpa dengan yang ganteng ini. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang menonton tayangan ini. Nama saya Andrew Paul, berusia 22 tahun. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober lalu, saya berhasil diwisuda dari Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, program studi Kesehatan Masyarakat. Saya jadi ingat, 4 tahun lalu, saya mengikuti proses seleksi yang disebut dengan SBMPTN atau yang lebih dikenal sebagai Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Setiap butir soalnya itu sangat susah dan yang kuota masuknya itu hanya sedikit sekali, sedangkan yang peminatnya itu banyak sekali. Tapi puji syukur saya berhasil lolos tanpa harus membayar uang spesen pun. Dan disinilah ada 3 pengalaman yang sangat berkesan bagi saya selama saya kuliah. Yang pertama adalah pada saat saya KKN atau yang disebut dengan kuliah kerja nyata. Saya mendapatkan tempat di Desa Telaga Tawang di Kabupaten Karangasem. Dan saya tinggal di sana selama 1,5 bulan lamanya. Tim saya beranggotakan 15 orang termasuk saya. Kami menyewa sebuah rumah yang kecil dengan hanya 1 kamar mandi saja. Kami para cowok harus tidur mepet-mepetan seperti ikan begini, seperti ikan yang mepet-mepet. Dan udaranya di sana juga dingin. Pada saat masak, cewek-cewek yang masak. Jadi jarang ada dagingnya sama seringkali pedas. Tapi puji syukur saya enjoy di sana. Dan yang keduanya adalah setelah KKN itu ada yang namanya PKL atau yang disebut dengan praktik kerja lapangan. Saya melamar PKL di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah yang merupakan rumah sakit terbesar di Pulau Bali ini. Puji syukur semua staf dan orang yang di sana baik-baik sehingga saya juga enjoy di sana. Yang paling terakhir adalah pada waktu proses pembuatan skripsi. Saya melamar untuk penelitian skripsi di Puskesmas 3 Denpasar Selatan. Dan saya melakukan penelitian ini di saat pandemi COVID. Namun puji syukur penelitian saya tidak terhambat sama sekali. Yang jadi penghambatnya itu ya dosen-dosen pengujian rewel gitu pada saat ujian proposal dan ujian skripsi. Sayangnya belum berhenti sampai di sana kesusahan saya. Saya selesai ujian skripsi tanggal 25 Agustus lalu dan saya juga harus melewati proses revisi yang tidak kalah rewelnya. Bahkan proses persyaratan wisudanya pun tidak kalah berbelit-belitnya seperti sarang laba-laba gitu. Dan batas pendaftaran terakhir wisudanya itu adalah tanggal 8 Oktober jam 6 sore. Jadi pada saat jam 4 sore tanggal 8 Oktober itu saya masih linglung, ya kok masih kurang 3 step lagi, gimana ini? Namun 1 jam kemudian jam 5 itu, kok sudah diloloskan sama sistemnya? Jadinya saya berhasil diwisuda. Sampai sekarang pun saya juga nggak tahu kenapa itu.
Namun yang saya tahu pasti, Tuhan menolong saya sehingga saya bisa diwisuda. Melalui kesempatan ini, saya ingin berterima kasih yang pertama itu kepada Bapa di surga, karena atas pertolongan dan rahmat-Nya lah saya bisa melalui kuliah S1 dengan baik. Dan yang kedua, pada setiap orang yang selalu mendoakan saya, dan yang paling terakhir, ada orang-orang yang sudah mengucapkan selamat kepada saya, baik secara langsung maupun melalui Dedi dan Momi. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan. Sampai jumpa semua. Tuhan Yesus memberkati. Nah, itu kesaksian yang sudah dengar. Sekaligus saya mengucapkan selamat kepada saudari Yosefani Samudera Satya yang juga pada hari Sabtu 24 Oktober diwisuda dan dilantik menjadi dokter. Tuhan Yesus memberkati. Sebenarnya saya juga meminta Yosefani untuk bersaksi, tetapi dia tidak bisa karena sibuk. Saudara, sebelum saya mulai, saya ingat waktu anak saya masih SMP, dia bersekolah di SMP Kristen, Kota Denpasar, Pulau Bali. Kami suka mengunjungi anak angkat kami Jesse. Setiap kali kami ke rumahnya, kami selalu melewati yang namanya SMA Negeri 4. SMA Negeri 4 ini SMA terbaik di Pulau Bali, dan pada tahun 2013 dia termasuk sekolah negeri terbaik keempat seluruh Indonesia. Setiap kali kami melewati, saya selalu bilang sama anak saya, nanti kalau SMA kamu sekolah di sini. Nanti kalau SMA kamu sekolah di SMA 4. Dan dia selalu menjawab dengan mengatakan amin. Dan benar, tahun 2013 waktu itu belum ada sistem sonasi. Anak saya bisa diterima di SMA 4, dan saya ingat waktu itu nilai rata-rata minimal yang bisa diterima di sana harus 8,5. Itu luar biasa. Ya, dari sekitar 1000 pendaftar mungkin hanya 350 yang diterima. Kemudian gereja kami ya dekat dengan Universitas Udayana, maksudnya kantor pusat dan beberapa fakultas, karena Universitas Udayana juga ada di beberapa tempat, termasuk yang paling besar di Bukit Jimbaran. Setiap kali lewat Universitas Udayana, saya selalu berkata kepada anak saya, nanti kamu kuliah di sini, nanti kamu kuliah di sini. Dan dia selalu menjawab, amin, amin. Dan benar, tahun 2016, sudah dengar kesaksiannya, melalui seleksi yang berat, dia bisa diterima di Fakultas Kedokteran. Saudara-saudara, perlu seseorang itu mengucapkan yang namanya perkataan iman. Tetapi bukan hanya perkataan iman saja, tetapi juga harus disertai dengan tindakan. Perkataan iman, tindakan, maka kalau itu untuk tujuan yang baik, yakinlah Bapa di surga pasti menjawab doa saudara dan perkataan iman yang saudara sudah ucapkan. Katakan haleluya, puji nama Tuhan. Saudara, periode ini khotbah saya adalah mengenai konflik yang ketiga. Periode pertama, periode kedua saudara bisa membuka di YouTube, ketik GKJ Family, lalu di situ ada khotbah-khotbah setiap ibadah online hari Minggu dan juga ibadah anak. Tujuan penting dalam memeriksa firman Tuhan itu supaya saudara punya hati yang takut akan Tuhan. Dari Mazmur 86 ayat 11 dikatakan, tunjukkanlah, bahasa Inggris mengatakan teach, ajarkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Haleluya. Jadi tujuan penting dalam memeriksa firman Tuhan, makin lama saudara di dalam Tuhan, makin sering saudara ke gereja, makin sering saudara mendengarkan firman Tuhan, makin banyak firman Tuhan yang saudara baca, makin banyak firman Tuhan yang saudara periksa, maka saudara seyogianya mengalami yang namanya perubahan karakter. Dari yang dulunya tidak baik, lambat laun menjadi baik.
Kalau seorang anak Tuhan yang semakin banyak dengar firman Tuhan, semakin banyak memeriksa firman Tuhan, tetapi karakternya, sifatnya makin lama makin tidak baik, pikirannya, pandangannya, mulutnya, hatinya, semuanya makin tidak baik. Yang dia periksa itu bukan firman Tuhan, tapi cuma sekedar dengar dan baca. Tidak sampai firman Tuhan itu menjadi rema. Tidak sampai firman Tuhan itu membuat saudara takut akan Tuhan. Karena permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Makin takut akan Tuhan, Tuhan makin menambahkan hikmat dan makin merubah karakter kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Periode ini saya akan ulangi sedikit apa yang kita sudah dengar periode yang lalu. Konflik antar makhluk ciptaan Tuhan. Konflik antar makhluk ciptaan Tuhan. Manusia ini sudah ditentukan untuk hidup dalam dua alam. Ada alam yang namanya alam jasmani, ada alam rohani. Dari pernyataan firman Tuhan Matius 4 ayat 4, Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, jadi bukan hanya dari roti, makanan jasmani. Manusia itu jangan fokus hanya memikirkan makanan untuk jasmaninya. Karena apa? Karena jasmani satu kali semua orang pasti mati. Tetapi setiap orang harus memikirkan bagaimana manusia rohaninya. Manusia rohaninya ini juga harus diperhatikan. Dari Yohanes 6 ayat 50-51, inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga, dan seterusnya. Dalam arti kata lain, kalau saudara tidak makan roti, tidak makan daging Kristus, saudara akan binasa. Kalau saudara makan roti, makan daging Kristus, saudara akan memiliki hidup yang kekal dalam kerajaan 1000 tahun damai dan kerajaan surga yang kekal selama-lamanya. Maksudnya makan roti, makan firman itu, saudara bukan hanya baca Alkitab, bukan hanya dengar firman Tuhan, tetapi saudara perlu mencerna. Periode lalu saya katakan seperti sapi, dia makan rumput mengeluarkan susu. Rumput diolah jadi daging dan menghasilkan susu. Saudara baca Alkitab, dengar firman, saudara cerna, itu akan menjadi rema, menjadi daging kehidupan saudara secara rohani, itu juga terpelihara. Jadi saudara bukan hanya perlu membaca atau mendengar, tetapi yang lebih penting adalah mencerna. Maka itu saya nasihatkan, kalau saudara sudah dengar firman Tuhan, ya jangan langsung saudara jalan-jalan, pergi ngobrol-ngobrol yang lain-lain. Ambil waktu 10-15 menit. Saudara diam sambil mengerjakan yang lain, memikirkan khotbah yang baru saja saudara dengar. Ayat-ayat firman Tuhan yang baru saja saudara baca. Itu saudara secara tidak langsung itu mencerna. Haleluya. Saudara-saudara, makan firman untuk Adam yaitu dengan makan buah pohon kehidupan. Kalau makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, itu akan mati. Nah, karena mereka melanggar perintah Tuhan, mereka makan buah pohon pengetahuan yang jahat dan yang baik, maka itu mulai awal konflik antar manusia. Karena apa? Waktu Allah marah, Adam berkata, oh aku dikasih buah ini sama Hawa. Lah Hawa jawab, lu kamu kok mau? Kamu kan juga dengar Tuhan berkata, semua boleh kamu makan, asal jangan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Lu ya kan aku karena cinta sama kamu maksa makan dong dam Adam ya. Jadi saya makan. Terus Hawa bilang, ya itu sebenarnya bukan salah saya Tuhan, itu yang salah ini ular ini tiap hari membujuk-bujuk saya dan kelihatannya buahnya ini enak, jadi tidak ada salahnya saya gigit dan saya bagikan ke Adam. Kalau orang itu suka saling melemparkan kesalahan, saling melemparkan tanggung jawab, itu awal mula
konflik antar manusia. Konflik tersebut bukan hanya antar manusia, tapi juga meluas. Manusia dengan manusia, manusia dengan binatang, manusia dengan iblis, ya, binatang dengan binatang, sampai akhirnya nanti akan ada konflik terbesar di mana Allah akan membinasakan iblis dan seluruh pengikutnya. Ini konflik terbesar. Puncak konflik adalah di mana nanti ya setelah kerajaan 1000 tahun damai, iblis akan dilepaskan sesaat saja waktunya, lalu Allah akan datang untuk menghabisi semuanya, dibinasakan. Saudara-saudara, dalam minggu ini ada yang viral ya di Indonesia, bagaimana Satpol PP 5 atau 4 orang saya lupa mengambil pengemis-pengemis lalu diperas, uangnya diambil lalu diturunkan di tengah jalan. Tidak ada yang duga, ada yang merekam kejadian itu. Sekarang 4 Satpol PP itu sudah ditangkap kepolisian dan akan menghadapi sidang pengadilan, ya. Bagaimana orang yang lemah, dalam arti kata pengemis, bisa diperas, diambil semua uangnya tanpa ada rasa belas kasihan. Itu juga termasuk konflik antara yang kuat melawan yang lemah, manusia yang lebih punya power dengan manusia yang lemah. Ini contoh-contoh saja, dan ada lebih banyak lagi contoh-contoh di mana konflik itu tetap terjadi sampai sekarang, bahkan lebih-lebih lagi antara manusia dengan manusia, manusia dengan binatang, manusia dengan iblis, binatang dengan binatang. Puji nama Tuhan, haleluya. Berikut, kalau tadi saya katakan konflik antara manusia dengan iblis, ini berikut ada nubuatan yang ditulis dalam kitab Kejadian mengenai ciptaan Allah yang sudah memberontak. Untuk ayat ini ayo kita baca sama-sama, angkat suara saudara. Kejadian 3 ayat 14 dan 15. 2, 3. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Amin. Saudara-saudara, tadi saya singgung Hawa menyalakan ular. Ular ini Tuhan yang sudah merayu saya setiap hari. Ini buahnya enak, enggak apa-apa. Allah ngomong gitu tuh kamu salah pengertian dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Untuk itu masing-masing dapat hukuman. Adam dan Hawa diusir, Adam kena hukuman sendiri, Hawa kena hukuman akan mengandung, ya. Dan ular juga kena hukuman. Di sini dikatakan bahwa akan ada permusuhan, sudah lihat garis bawah yang pertama itu, permusuhan antara manusia melawan binatang. Dalam arti kata lain juga permusuhan antara manusia melawan ular, itu kan dimasuki oleh iblis, antara manusia dengan iblis, di mana keturunannya akan meremukkan kepala ular, keturunan Hawa akan meremukkan kepala ular, dan keturunan daripada ularnya akan memagut tumit daripada keturunan Hawa. Permusuhan antara engkau dan perempuan ini, coba lihat saudara kata itu, ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Kata permusuhan, kalimat permusuhan antara engkau dan perempuan ini merupakan pernyataan Allah bahwa akan ada konflik antara manusia, khususnya orang-orang yang beriman, melawan siapa?
melawan makhluk roh. Siapa makhluk roh ini? Yaitu malaikat yang sudah jatuh, Lucifer. Saudara ingat khotbah saya periode yang lalu bagaimana Lucifer ditendang dari surga karena iri, ya, yaitu makhluk roh, malaikat-malaikat yang sudah jatuh, dan bukan hanya Lucifer sendiri, tetapi juga disertai dengan pengikut-pengikutnya. Hal tersebut itu akan berlangsung terus. Jadi permusuhan antara manusia dengan makhluk roh, yaitu malaikat-malaikat yang sudah jatuh dan pengikutnya alias iblis dan antek-anteknya. Permusuhan ini akan berlangsung terus sampai Yesus. Siapa Yesus? Keturunan perempuan itu. Yesus punya nenek-nenek moyang, yang paling atas adalah Hawa. Ya, Hawa. Adam, Hawa, beranak terus keturunan sekian, keluarlah Yesus. Di mana Yesus, keturunan daripada Hawa, akan meremukkan kepala iblis. Katakan dengan iman, dengan yakin. Yesus meremukkan kepala iblis. 2, 3. Yesus meremukkan kepala iblis. Jadi saudara-saudara, kalau Yesus pemimpin kita ini sudah meremukkan kepala iblis, maka sebetulnya iblis itu sing ada apa-apa, sing ada apa, orang Bali bilang, sing ada apa, tidak ada apa-apanya. Saudara jangan kalah terhadap godaan iblis. Saudara jangan kalah terhadap tipu daya iblis. Saudara jangan kalah terhadap iblis dalam bentuk yang paling kecil. Apa bentuk yang paling kecil? Ya, saudara malam-malam mau ke kamar mandi, gelap, jam 1, jam 2, takut. Ya, kamar mandi rumah sendiri takut. Saudara malam-malam pulang kerja lembur, jam 11, jam 12, naik sepeda motor, lewat depan kuburan, merinding. Itu iblis dalam skala yang kecil. Saudara jangan kalah. Lambang konflik terbesar. Siapa lambang konflik terbesar? Iblis. Iblis yang sudah berhasil menjatuhkan manusia. Siapa? Manusia pertama Adam. Iblis melalui ular sudah menjatuhkan manusia. Itu terus menerus. Bukan hanya dia sekali menjatuhkan Adam lalu selesai. Itu akan terus menerus berusaha untuk menjatuhkan keturunan daripada Adam. Saudara, tingkat kejahatan sekarang makin lama makin menggila dan bahkan tidak masuk akal. Kalau tidak salah 2 minggu lalu, seorang bapak ini memperkosa anak kandungnya sendiri berkali-kali sampai hamil. Anak kandung diperkosa. Kalau anak tiri mungkin bisa pikir itu bukan anaknya. Ini anak kandungnya diperkosa sampai hamil. Ini kan sudah bejat. Dan waktu dia ditangkap, masuk di tahanan, malam itu dia dihabisi oleh 52 tahanan yang ada di sel Polda. Ya, saya pikir itu hal yang bagus, tetapi bukan masalah di situnya yang bagusnya. Coba saudara pikirkan bejatnya orang sampai seperti begitu. Belum lagi yang pernah saya ceritakan periode sebelumnya. Ada merencanakan dua orang pacaran, merencanakan untuk membunuh orang, merencanakan menyewa apartemen, dan dia sudah gali lantainya itu untuk mayatnya ditaruh di sana dan dimutilasi. Aduh, kenapa bisa seperti itu? Itu karena mereka dirasuk dalam pengaruh iblis. Bunuh, perkosa, sehingga dia tidak lihat lagi itu anak kandungnya. Yang penting dia mau memperkosa. Itu jahatnya iblis. Itulah taktik-taktik iblis untuk menjatuhkan manusia, khususnya, dengar baik-baik, khususnya orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena dari awal Allah sudah mengatakan,
Ada permusuhan antara keturunanmu, keturunan Adam dan Hawa melawan keturunan ular atau iblis. Ya, akan ada permusuhan terus. Dan memang iblis tidak berhenti hanya sampai di Adam. Dia berusaha terus menerus, termasuk menjatuhkan saudara. Jadi saudara mesti ingat nih baik-baik. Dalam perjalanan rohani saudara, musuh yang paling berbahaya ini bukan yang kelihatan, tapi yang tidak kelihatan, yang ada di udara, roh-roh jahat di udara. Yaitu taktik-taktik iblis yang selalu berusaha menjegal. Karena itu setiap kali ibadah, sudah persiapkan diri dengan baik, persiapkan hati dengan baik. Jangan ibadah asal-asalan. Pakai celana pendek, pakai baju kaos, belum cuci muka, duduk senden, ngantuk-ngantuk, ya, jalan-jalan ke WC, ambil makanan, tidak dapat apa-apa. Orang yang sudah dengar, sudah baca, tetapi tidak mencerna firman Tuhan saja, juga tidak dapat apa-apa. Apalagi saudara yang asal-asalan. Dan saya selalu berdoa, supaya tidak ada yang lalu tidak mengikuti ibadah online dengan alasan tidak punya kuota, tidak punya pulsa dan sebagainya. Ingat ya, saudara ini terdiri bukan hanya dari manusia jasmani, tetapi ada manusia rohani. Kalau saudara bisa ada uang untuk saudara makan, terserah saudara makan cuma nasi. Pak, saya makannya cuma nasi, sambal sama telur. Memangnya itu tidak keluar uang untuk beli beras, untuk bikin sambal, untuk bikin telur. Paling enggak itu ada nilainya. Ya, jangan saudaranya pikirkan jasmani saudara. Rohani saudara yang cuma seminggu sekali dengar firman Tuhan juga tidak saudara lakukan. Bagaimana saudara mau tinggal nanti bersama dengan Bapa di surga selama-lamanya? Puji nama Tuhan. Itulah sebabnya sampai sekarang iblis itu selalu berusaha mengilhami orang-orang pilihan Allah. Untuk apa? Untuk memobilisasi manusia memberontak terhadap Allah. Sampai saat ini kalau sudah baca-baca kejadian-kejadian yang menyesakkan hati, yang di luar nalar, yang begitu manusia begitu jahat, sudah tidak usah heran. Itu karena iblis itu mengilhami. Bukannya sembarangan manusia, tetapi orang-orang pilihan Allah. Untuk apa? Untuk memberontak terhadap Bapa di surga. Saudara lihat di slide, ada dalam tanda petik orang-orang pilihan Allah. Sekarang saya akan tunjukkan kepada saudara siapa orang-orang pilihan Allah ini. Di sebelah kiri, ya, saudara lihat dulu slide yang kanan. Pertama, iblis itu memilih Lamek. Siapa Lamek ini? Manusia ketujuh dari Adam lewat Kain. Saya tadi tulis orang-orang pilihan Allah. Ini adalah orang-orang yang namanya ada di Alkitab. Jadi kalau sudah tertulis namanya, itu sebetulnya dia dulunya orang pilihan Tuhan, tetapi tidak seterusnya. Orang itu kalau sudah orang pilihan Tuhan, maka akan seterusnya menjadi orang pilihan Tuhan. Karena saya bukan penganut faham, sekali selamat tetap selamat. Keselamatan itu anugerah, seperti kita dapat tiket. Selama saudara menjaga tiket ini dengan baik, selama itulah saudara selamat. Tetapi kalau saudara membuang tiket ini, menyepelekan tiket ini, keselamatan saudara akan hilang. Saudara-saudara, Adam ini tidak langsung keluar di firman Tuhan di Alkitab secara berurutan, ini perlu penelusuran. Kain dari Adam lewat Kain ya. Adam, Kain, Henok, Irad, Mehujael, Metusael, dan Lamek. Siapa Lamek ini? Kain itu membunuh Habel. Sesudah Kain membunuh Habel, ini disampaikan firman Tuhan oleh anak saya periode yang lalu. Dia merasa takut. Merasa takut apa? Dia sudah membunuh adiknya Habel. Oh, nanti dia akan dibalas. Dibunuh. Dia merasa takut. Tetapi Lamek ini beda. Sesudah dia membunuh, bukannya dia merasa takut, dia justru merasa bangga.
Sesudah membunuh dia bukan merasa bersalah, bukan merasa berdosa, bukan merasa takut, tapi dia merasa bangga. Kok bisa begitu, Pak? Nah, saya bacakan Kejadian 4 ayat 23 dan 24. Sudah baca di slide itu. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Sila, nama dua istrinya itu satu Ada, satu Sila. Dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lamek. Pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku. Membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Perhatikan, sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Ya, kalau Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Lihat slide ini. Dia sesudah membunuh dia bangga. Bukannya dia merasa takut, merasa berdosa, tapi dia bangga. Dan Lamek ini ada di Alkitab. Ini orang pilihan Tuhan, tetapi iblis pilih Lamek. Untuk apa? Untuk melancarkan aksinya dalam menjatuhkan manusia. Kalau tadi iblis memilih manusia ketujuh dari Adam lewat Kain, sebaliknya Allah juga punya jagoan. Siapa? Henok. Bukan Henok bulu-bulu ya, Henok. Siapa Henok ini? Henok ini manusia ketujuh dari Adam lewat Set. Coba saudara lihat yang sebelah kiri. Adam, Set, Enos, Kenan, Mehalaleel, Yared, Henok. Satu, iblis memilih Lamek, Allah keluarkan jagoannya, Henok. Kedua orang tersebut ini adalah manusia ketujuh, tetapi sangat bertolak belakang. Apakah ini hal yang aneh? Saya katakan tidak, saudara-saudara ya. Kenapa demikian? Karena 7 ini lambang angka kesempurnaan. Mari kita baca Wahyu 22 ayat 11. Barang siapa yang berbuat jahat, angkat saudara-saudara kita ulangi, 2, 3. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Ada kontradiksi. Kalau satu cemar, ayo cemar sudah. Kalau satu hidupnya benar, makin benar. Sekarang tinggal saudara memilih. Saudara mau makin cemar, makin hidup dalam dosa, ya terusin aja sudah. Kenapa? Karena perkembangan antara yang baik dan yang jahat itu akan mencapai kesempurnaannya. Tadi saya sudah berkali-kali ambil contoh, manusia makin jahat, makin di luar nalar, makin di luar yang kita pikirkan. Tetapi yang baik juga banyak. Kalau saudara memilih untuk hidup benar, ayo terus makin benar dalam Tuhan, makin hidup takut akan Tuhan. Kalau cemar ya sudah, cemar aja. Ini perbandingan antara Lamek, manusia ketujuh yang dipilih oleh iblis, ya, keturunan Adam, Kain. Nah ini lewat yang lain, Allah memilih lewat Set, Adam, Set, Enos. Kalau tadi Adam, Kain dan lain sebagainya. Haleluya, puji nama Tuhan. Iblis ini enggak berhenti dalam merusak manusia. Setelah peristiwa air bah Nuh, ini kan yang tadi Lamek, Henok itu kan sebelumnya Nuh. Waktu zamannya Nuh, Allah memilih Nuh dan keluarganya 8 orang untuk diselamatkan. Tetapi yang namanya iblis tidak berhenti untuk menjatuhkan melawan manusia, konflik dengan manusia. Dia lalu memilih Nimrod. Nimrod ini siapa? Nimrod ini cucu daripada Nuh. Cicit bukan cucut. Dan dia orang pertama yang mendirikan kerajaan duniawi. Saya ulangi. Setelah selesai Lamek, Henok, semua itu periode itu selesai, disikat oleh air bah, Allah menyelamatkan 8 orang untuk memulai awal yang baru. Ya, tetapi iblis ya itu dah.
Dia tidak menyerah. Sekarang dia milih cicitnya Nuh. Cicit, anak cucu cicit. Untuk apa? Untuk memberontak melawan Allah. Dia adalah orang pertama yang dituliskan mendirikan kerajaan duniawi. Nimrod ini, arti kata Nimrod ini pemberontak, jelek sekali. Jadi jangan namai anak saudara Nimrod begitu ya. Pemberontak. Iblis mengilhami Nimrod ini untuk memberontak. Caranya gimana? Dia mendirikan kerajaan Babel dan melakukan penyembahan terhadap setan. Nimrod ini mendirikan kerajaan Babel dan melakukan penyembahan terhadap setan. Dalam Kejadian 11 ayat 4 saya bacakan, dikatakan, juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Ya, ini adalah sebuah kesombongan. Ingin menunjukkan pemberontakan. Ayo kita dirikan menara yang tinggi di mana puncaknya sampai ke langit. Apa artinya? Ingin menyamai Allah, puncaknya sampai ke langit. Terus harus kita cari nama supaya jangan terserak ke seluruh bumi. Allah yang melihat hal itu, dia hancurkan dan dia porak-porandakan manusia menjadi berbagai macam bangsa dan bahasa. Tetapi satu hal yang perlu saudara ketahui, di puncak menara Babel itu, ya, kalau saudara teliti dalam memeriksa firman Tuhan, itu Nimrod mendirikan kuil penyembahan berhala. Penyembahan berhala itu menyembah kepada siapa? Kepada iblis, kepada setan. Ya, inilah iblis. Dia, Allah memilih Nuh, iblis gak mau kalah. Dia ambil keturunan Nuh, cicitnya Nimrod, mendirikan kerajaan dunia, mendirikan Babel. Dan di puncak menara Babel didirikan kuil untuk penyembahan berhala. Itu makin membuat hati Tuhan marah. Saudara-saudara, Babel ini produk pemberontakan iblis melalui manusia. Untuk apa? Untuk mendirikan satu kerajaan dunia dengan satu penyembahan. Penyembahan kepada siapa? Ya, tentu saja kepada iblis. Babel ini adalah produk pemberontakan iblis yang makin lama makin menjadi-jadi lewat orang, lewat manusia, supaya mereka membentuk satu kerajaan dunia dengan satu penyembahan, yaitu kepada iblis. Saudara, kalau banyak membaca, banyak melihat tayangan-tayangan berita di televisi, inilah cikal bakal dari apa yang dikenal dengan nama yang sekarang ini New World Order, yang diterjemahkan tatanan dunia baru, dan One World Government. One World Government ini adalah satu pemerintahan dunia. Saya ulangi, Menara Babel ini itu cikal bakal. Cikal bakal apa? Cikal bakal New World Order, tatanan dunia baru, dan One World Government, satu pemerintahan dunia. Dan memang puncaknya Antikris akan menuju ke arah sana, di mana seluruh dunia hanya ada satu pemerintahan, Antikris sebagai penguasanya, satu mata uang, satu agama. Semua agama yang ada di dunia ini akan habis. Satu agama menyembah kepada siapa? Kepada Antikris yang adalah antek utamanya iblis. Saudara, saya ajak saudara melihat gambar ini. Yang sebelah kiri itu Satan's One World Government. Satu dunia ini mau dikuasai, melakukan penyembahan terhadap iblis. Dan kalau saudara lihat gambar yang sebelah kanan, jangan saudara kaget. Banyak dari saudara yang tidak tahu itu lambang apa itu, Pak? Itu lambang PBB. Ya, PBB,
persatuan bangsa-bangsa. One World Government. Itu lambang PBB, saudara. Jadi kita mesti bukan makin waspada, tapi saudara mesti makin meningkatkan kerohanian saudara. Firman Tuhan yang saudara baca atau saudara dengar, itu harus saudara cerna, supaya menjadi rema, menjadi daging dalam hidup saudara. Nanti bila saatnya tiba, sangkakala yang ketujuh terdengar, dibunyikan oleh Bapa di surga. Orang-orang yang termasuk dalam orang-orang yang berkualitas di hadapan Tuhan, itu akan diangkat naik. Lewat dari masa antikris, lewat dari Satan's one world government. Tapi kalau saudara-saudara yang cuma dengar, baca asal-asalan, tidak serius, iman saudara kembang kempis, banyak kempesnya, takut ibadah di gereja normal dibuka, saudara alasan macam-macam, takutlah apalah. Tapi kalau saudara pesta dan sebagainya, saudara datang. Ya, kegiatan apa saudara datang. Ya itu pilihan saudara. Saya tidak bisa memaksa, karena saudara nanti kalau kena COVID juga jangan menyalahkan saya, kan begitu. Tapi puji Tuhan, saya masih melihat banyak dari anggota saya masih jiwanya militan. Dan saya harap saudara yang mendengar dan melihat tayangan ini makin militan dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya saudara lolos dari masa antikris. Puji nama Tuhan. Terima kasih, mari kita masuk dalam doa dan penyembahan. Haleluya. Saudara bisa mengulangi khotbah ini kapanpun saudara mau, supaya lebih mantap, supaya lebih saudara mengerti. Puji nama Tuhan. Saya undang saudara bangkit berdiri. Kalau saudara mau berlutut itu lebih baik. Angkat suara saudara, bawa hati saudara kepada Bapa di surga. Pujikan pujian ini, haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berjalan denganmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Bawa hatimu kepada Bapa. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berjalan denganmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Oh, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku.
Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu. Mari angkat kedua tangan saudara, angkat suara saudara. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Haleluya. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari ucapkan syukur. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk pertolongan. Terima kasih untuk anugerah. Terima kasih untuk berkat. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan. Tinggikan Tuhan dengan kalimat yang jelas. Sungguh Kau Allah yang besar, Allah di atas segala Allah, Allah yang perkasa, Allah yang tidak berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Mari saja saudara bawa rohmu kepada Tuhan. Sembah Dia dengan rohmu. Oh ya la wa la 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 la, ire le 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 le, ira para la 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 la, ire le le le, ire ke le le ala wa la 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 la. Oh re le le, ire le 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 ala wa la 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 la, uri ki le 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 le, era wa la 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 la, ire ke le berre le le ala wa la, oh rata wa la la wa la 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 wa la 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 la, ere le 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 le. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Bapa. Mari angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu. Bapa, kami percaya pada saat ini tingkap-tingkap surga terbuka. Engkau sedang memandang kami dengan wajah kasih-Mu, mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan untuk setiap aspek kehidupan kami. Berkati tangan-tangannya akan memberikan bantuan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Setiap yang memberikan persembahan mereka, baik datang ke gereja secara langsung, baik lewat QR Code maupun melalui bank, Tuhan akan memberkati hati mereka, memberkati pekerjaan kehidupan mereka. Semua yang terlibat dalam pelayanan perekaman ibadah online ini, Tuhan memberkati jerih lelah mereka. Tuhan jagai kehidupan mereka. Setiap orang yang memberikan persembahan kudus sebagai tanda ketaatan mereka, meski di masa sulit seperti sekarang ini sekalipun, pasti firman Tuhan yang iya dan amin akan digenapkan dalam kehidupanmu. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan dan kuasa kami tujukan dan kembalikan, dan kami percaya kasih setiamu tidak lepas dari kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua orang meyakini Tuhan mengakhiri dengan amin. Terima kasih saudara-saudara. Selamat berjumpa dalam tayangan ibadah online Gereja Kristus Jawaban periode yang akan datang.
Haleluya, puji nama Tuhan.